kabar? Cuplacer di sini ini saya akan membahas kemampuan rahasia dan kekuatan sebenarnya dari OP-OP Nomi. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Saya pastikan sebelum kalian komen atau hanya baca judul doang, kalian tonton sudah sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Nah, kali ini kita akan bahas apa sih sebenarnya kebenaran tentang kemampuan utama dari OP-OP Nomi milik Torao. Dan kemampuan sebenarnya ini seperti apa sih? Terutama buat Law yang baru-baru ini mengawakkeningkan buah iblisnya. Dan kita lihat efek dari awakening buah iblis tersebut benar-benar sesuatu yang sangat-sangat gila sekali. Bahkan dia bisa meniru kemampuan buah iblis dari user lain. Oke, karena ini akan jadi teori yang sangat liar, jadi pastikan like dulu ya. Dan rebahkan posisi, jangan lupa mani besar, kita langsung saja wadaw. Kita tahu buah iblis OP-OP adalah termasuk salah satu dari buah iblis yang membutuhkan kemampuan lain ketika memakannya. Pertama, user yang memakannya sudah jelas akan mendapatkan kemampuan tarung yang luar biasa. Tapi di sisi lain dikatakan juga hanya user yang punya pengetahuan lah yang akan sangat baik jika memakan OP-OP Nomi ini. Apalagi dibilang jika dia seorang dokter, maka dia pasti akan menjadi dokter terbaik di dunia. Lagi-lagi hal yang terlalu spesifik nih, kenapa harus dokter jika hanya berhubungan dengan operasi keabadian saja dan kemampuannya memberikan jiwa muda yang immortal. Di sini saya akan beritahu ada satu bagian lagi yang terlewatkan dan dimiliki oleh buah iblis yang misterius ini. Tapi sebelum itu, saya akan mengatakan dulu, jika kita tahu user dari pengguna Housoko no Haki, dia seperti dapat memberikan atau menginfuse jiwanya ke dalam suatu objek seperti pedang. Ini terlihat ketika Kaido bisa merasakan hawa Oden di pedang Enma yang dipegang oleh Zoro tersebut. Nah, kembali ke OP-OP lagi. Dia tahu perkenalan awal dari buah iblis ini adalah dia mendapatkan intro yang sangat-sangat penting sekali. Terkait satu buah saja di mana dulunya orang yang mempunyainya adalah Disbarrels yang notabene ayah dari X-Drake. Dan dia ingin menjual buah tersebut ke pemerintahan dunia karena uang yang ditawarkan sangat fantastis sekali. Yang kita semua tahu lah ya, angka yang berniat dibayarkan oleh pemerintah dunia sebesar 5 miliar berry, angka yang sangat fantastis. Mungkin banyak yang merasa, ya elah biasa aja sih, karena ya udahlah cuma 5M doang, terus gimana toh pemerintahan dunia kan uangnya banyak juga. Tapi jika kita tarik lagi, itu adalah harga yang cukup mirip dengan harga kepala dari Shirohige, aka Edward Newgate. Ini adalah salah satu orang terkuat di dunia yang dikatakan bisa mengguncangkan dunia. Dan hanya terpaut 500 juta berry saja dari sang Raja Bajak Laut Goldie Roger yang mengetahui hal-hal tabu di dunia ini. Yang berarti mereka sangat menginginkan buah iblis Torao ini, yang jika kita mencurinya, kita membuat pemerintahan dunia menjadi musuh abadi bagi pemakannya. Ya mungkin ada yang bilang, loh tapi kan Torao bisa jadi si Chibukai bang di bawah pemerintahan dunia juga. Ya tentu saja mereka memanfaatkan kemampuan Torao di bawah yuridiksi mereka juga kan, pemerintahan dunia. Jika mereka membunuhnya, pasti mereka harus mencari buah iblis ini lagi ke seluruh dunia. Nah mungkin ada yang bilang juga wajar sih mereka butuh uang sebanyak itu, toh semua itu untuk samakan mendapatkan operasi keabadian. Ya walaupun mungkin dia saat ini belum punya juga atau sudah punya. Tapi dikatakan jika buah iblis OP-OP sebagai ultimate devil fruit dapat mengabulkan keinginan terdalam dari manusia. Jurus tertingginya adalah Eternal Youth tadi, tapi apa benar kemampuan itu jika kita hubungkan dengan harganya yang mencapai 5 miliar berry? Apakah operasi keabadian itu benar-benar tingkatan tertinggi dari OP-OP Nomi? Jika kita lihat dari sisi Doflamingo, dia sepertinya sudah mengetahui kebenarannya selain itu.
di mana dia berkata jika pemerintahan dunia kabur ke Mary Joyce dan menurutnya hal terpenting dari buah iblis OP-OP ini adalah kemampuannya untuk dapat mentransplantasikan kepribadian seseorang. Ya benar, personality transplant. Jurus yang buat Smoker mendapatkan boobs dan memberikan Robin untuk ingin bunuh Frankie dan Sanji yang sangat bahagia ada di tubuh Nami. Sejujurnya ini dari dulu juga sih adalah ultimate misterius yang paling saya penasaran tentang OP-OP Nomi. Kita terlalu fokus ke operasi keabadian yang dimiliki OP-OP sampai terfokus ke arah lain seperti apa mungkin Imu ini bukti kuat dia telah diberikan kemampuan itu atau Gorosei juga dimiliki oleh operasi keabadian. Memang semua masih mungkin sih karena ini namanya juga teori. Tapi apakah kalian juga ada yang tidak berpikir jika tubuh dari Gorosei sekarang bukanlah tubuh aslinya? Bayangkan kemampuan ini jika ada di tangan pemerintahan dunia. Mereka dapat memindahkan tubuh atau pikiran ke seseorang yang lebih muda dengan fisik yang sangat baik. Di mana si muda akan mati karena dipindah ke tubuh yang lebih tua tersebut. Itu hal yang sangat mudah seperti balikan telapak tangan. Ingat Torao melakukan itu ke seseorang yang bahkan seperti Sanji dan Smoker loh. Nah lalu apakah itu sudah semua? Tentu saja tidak. Ingat tadi ketika saya bilang pengguna Housoko no Haki dapat menginfuse jiwanya semacam ke pedangnya seperti Oden di pedang Enma. Kita tahu tema utama dari One Piece adalah inherited will atau pewaris, di mana orang dengan will atau tekad yang sangat-sangat kuat sekali selalu ditujukan ke beberapa orang secara spesifik, jika tidak Roger, Sebek, dan Garp. Nah tadi yang saya katakan adalah user dari OP-OP dapat mengubah kepribadian orang, bukan memasukkannya ke dalam objek seperti Housoko no Haki tadi. Nah bagaimana jika kepribadian seseorang yang tertanam dengan Housoko no Haki dapat diberikan ke orang lain? Ya jelaslah menggunakan OP-OP Nomi yang tadi dong. Dan satu yang saya pikirkan tentu saja adalah jiwa dari Rocks the Shebek. Nah tapi di konteks teori ini saya berkata kemungkinan skenario saja. Jika pemerintahan dunia menyimpan keberadaan dari Shebek di bawah Mary Joyce. Shebek pula orang yang sangat kuat yang tahu tentang Void Century dan banyak hal lain di dunia ini. Dan jika dia berhasil dipindahkan kepribadiannya, hal itu akan sangat mengguncangkan dunia juga. Dan Doflamingo yang tahu hal itu, makanya dia berkata harta karun nasional itu akan mengguncangkan dunia ini. Yang penting juga yang perlu kita fokuskan adalah seberapa gilanya kemampuan milik OP-OP Nomi ini, dan kebetulan sekali orang yang memakannya adalah penyandang dari Namadi atau Trafalgar di Waterloo. Nah di luar kemampuan tadi yang sangat spesifik sekali, Tarao juga memiliki kemampuan seperti Kakasai si Saringan. Dia dapat meniru jurus milik orang-orang yang sudah ada. Hal yang kita tahu paling jelas adalah kemampuannya untuk meniru Nagi-Nagi Nomi yang dimiliki oleh Rocinante aka Corazon dengan R-roomnya tersebut. Ini aja udah gila banget sih, dimana buah iblis itu hal yang sangat unik loh, seharusnya tidak ada orang lain yang bisa memilikinya. Tapi Torao dia bisa menirunya semudah itu yang sangat wadaw sekali. Lalu kemampuan kedua adalah dari Goro-Goro Nomi milik Enel, ya semacam listrik lah. Dia sudah menggunakan ini cukup sering sih, mulai dari counter shocknya, lalu juga awak keningnya di shock while-nya. Itu murni serangan atau kejutan listrik, tapi ya jelas lah ya tingkatan voltnya tidak sebesar Enel. Tapi saya juga cukup sangsi sih kalau awak kening dari Lau ini berdampak lebih kuat dari Enel karena langsung masuk ke dalam organ tubuhnya itu. Dia pula dapat melakukan levitasi dari benda apapun yang ada di dalam roomnya dengan taknya itu. Yang kita jelas tahu lah ya, ini kemampuan awalnya milik Kinji Shinoshiki di Fua Fua Nomi. Waduh, dia adalah mantan 3 kaisar lautan dulu loh. Dan Torao dapat menggunakan levitasinya di dalam roomnya tersebut. Dan dia pula dapat melakukan scan dengan penglihatannya. Lagi-lagi di dalam roomnya itu mirip seperti Giro-Giro Nomi milik Viola. Aduh. Dan ini yang cukup baru, Torao dia pula dapat menciptakan semacam barrier untuk menahan serangan ini jika dilihat ketika Kaido menyerangnya dengan nama Antibacterial Curtain.
Tapi ya jelas lah ya, nggak akan sekuat Bari-Bari Nomi milik Bartolomeo. Serta ini pula masih dapat diperdebatkan kemampuan Puncture Well-nya yang buat lubang yang sangat luar biasa tersebut. Ini mirip seperti menciptakan Massive Shockwave yang sangat gila dari Gura-Gura Nomi. Tapi ya tidak semasif itu juga. Dan terakhir adalah Soru-Soru dari Big Mom. Lagi-lagi ini masih dapat diperdebatkan dan kemampuan utamanya yang jadi topik utama juga di video kali ini, yaitu melalui transplantasi kepribadian yang dia lakukan. Nah, jadi itulah kemampuan luar biasa milik OP-OP Nomi. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Serta buat kalian juga nih yang wibu tapi malu terlihat wibu, yuk kalian bisa pesan outfit dari DNM Merchandise untuk meningkatkan status wibu kalian hanya dengan satu sentuhan saja, anjay. Buktikan intelektual dan banggakan pengetahuan One Piece kalian di tongkrongan dengan DNM.merch ini. Coba dan rasakan bagaimana produk dan layanan kami bekerja jika dalam 7 hari sejak waktu pembelian Anda merasa tidak puas atau puas tapi berubah pikiran, uang akan dikembalikan 100%. Jadi miliki sekarang, kami sudah siap untuk mengirimkan produk langsung ke depan pintu rumah Anda. Ingat, ini adalah penawaran bebas resiko. Langsung klik link di deskripsi video ya. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share di teman kalian. Gue Devi pamit and I'll see you guys next time.